Bapak Uskup, para pastor, dan biarawan-biarawati, serta umat Katolik sekeuskupan Manado. Selamat memasuki masa Prapaskah 2021. Kita akan memulai lagi masa-masa pemeriksaan batin, masa-masa pertobatan, dan juga aksi-aksi puasa pembangunan kita di tahun 2021 ini. Nah, kita memasuki masa Prapaskah tahun 2021 ini di dalam konteks kita sedang menghadapi dampak buruk dari pandemi COVID. Dan juga di wilayah Keuskupan Manado ada dampak dari bencana banjir, tanah longsor, dan juga likuifaksi. Serta juga masih banyak orang hidup belum layak hidup di dalam kemiskinan. Masa Prapaskah kali ini mengajak kita untuk membangun ekonomi yang berbela rasa, membangun ekonomi solidaritas. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di dalam berproduksi, di dalam mendistribusi, di dalam memasarkan, dan juga mengkonsumsi makanan, kita diajak untuk saling ingat satu dengan yang lain, tidak lupa akan sesama, apalagi lupa akan Tuhan. Maka tema APP 2021 adalah membangun ekonomi solidaritas. Tema ini berada dalam bingkai tema besar Gerakan Aksi Puasa Pembangunan Nasional, yaitu melindungi dan mengelola sumber hak ekonomi masyarakat. Kita sudah berada dalam periode kedua, dan dalam periode kedua ini kita berada dalam tahun kedua. Tahun lalu kita diajak dalam rangka membangun ekonomi untuk melindungi dan mengelola sumber hak ekonomi. Tahun lalu kita telah mendalami tema membangun ekonomi yang bermartabat. Tahun ini kita membangun ekonomi yang solider. Dan selanjutnya nanti tema APP membangun ekonomi yang berkelanjutan. Gereja ikut terlibat di dalam melindungi dan mengelola sumber hak ekonomi, karena Allah telah menyediakan kepada kita alam yang kaya raya menjadi sumber penghidupan. Maka ketika terjadi bencana-bencana yang membuat orang tidak bisa hidup normal, tidak hidup layak, maka kita harus membangun sikap solider agar supaya orang tidak semakin susah. Nah, kali ini kita mendalami tema ini. Kita bersyukur sebagai orang Katolik, kita setiap Ekaristi kita bersyukur atas alam. Sebelum kita mau menyambut tubuh dan darah Kristus di setiap Ekaristi, kita bersyukur atas alam yang Tuhan berikan, yang menjadi makanan, yang menjadi roti, dan menjadi anggur di dalam minuman. Hewan, tumbuhan ini berkorban demi kehidupan kita, demi kesehatan kita. Dan juga dari sana kita bisa yakin, percaya bahwa kita juga memperoleh kehidupan kekal karena pengorbanan Yesus yang memberi diri, mengalami sengsara sampai wafat di salib demi keselamatan kita. Masa Prapaskah mengajak kita merefleksikan kehidupan, belajar dari Yesus yang bersengsara demi menebus dan menyelamatkan kita. Nah, kita di masa Prapaskah selain memurnikan motivasi-motivasi beriman kita, apalagi beriman di tengah masa sulit ini, maka kita juga diajak untuk semakin mencintai lingkungan, ekosistem kita.
Kalau kita tidak melindungi sumber kehidupan kita, maka kita sendiri akan menjadi susah. Karena Allah siapkan alam ini untuk menjadi kehidupan, sumber kehidupan bagi kita, untuk setiap orang dan semua orang, agar supaya ini dijaga demi kesejahteraan bersama, demi kemajuan ekonomi bersama. Maka tidak boleh ada sikap-sikap egois, tidak boleh ada sikap-sikap serakah. Nah, kita harus sebagai warga gereja, kita mesti terlibat di dalam pergumulan-pergumulan ini. Permenungan-permenungan masa prapaskah, doa-doa masa prapaskah hendaknya mengajak kita semakin masuk di dalam pergumulan kehidupan kita. Semakin masuk dalam kesusahan-kesusahan setiap orang dan semua orang, seperti di dalam menghadapi dampak bencana. Karena coba ingat, Yesus itu berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah piala ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendak-Mu yang harus terjadi." Maka kita mau memurnikan kita punya motivasi beriman di masa prapaskah ini. Di tengah masa sulit membangun ekonomi, di tengah masa sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka mari kita membangun, belajar dan telah mengalami cinta kasih Allah kepada kita. Selain telah menyediakan alam yang kaya raya, Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga mengutus Yesus Kristus Putranya menjadi penebus dan penyelamat kita. Maka mengalami solidaritas Allah, maka kita selanjutnya harus menghidupi nilai ini di tengah kesulitan hidup. Kita harus merasa senasib sepenanggungan dengan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang lebih susah dari kita. Kita mau sehati sepikir dengan mereka untuk keluar dari pergumulan kehidupan, dan kita melakukan gerakan bersama agar supaya kebutuhan setiap orang bisa terpenuhi, bahkan kesejahteraan setiap orang dan semua orang terpenuhi. Nah, metode pendalaman APP, metode pengumatan gerakan aksi puasa pembangunan tahun 2021 kali ini sungguh-sungguh berbeda dari tahun yang lalu. Kalau yang lalu tim dari keuskupan turun ke kevikepan, turun ke paroki-paroki untuk melakukan sosialisasi ke umat. Tapi kali ini karena pembatasan-pembatasan demi mengurangi atau memutuskan penyebaran virus COVID-19, maka metode kita kali ini bahan-bahan animasi itu disiapkan secara online, sehingga umat bisa mengambilnya dan bisa mendengarkan sendiri. Dan juga di dalam pekan-pekan masa prapaskah nanti, Komisi Kateketik akan memandu kita permenungan dan peribadatan kita secara online dan juga bisa secara offline melalui buku-buku yang telah diedarkan. Semoga masa prapaskah kali ini, walaupun dengan cara yang baru, semua serba online, tetapi kita tidak berkurang dalam kualitas aksi puasa pembangunan kita. Mari kita senantiasa bersyukur. Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita, telah menganugerahkan Yesus sebagai penebus dan penyelamat kita, tapi juga Allah telah menyediakan alam yang kaya demi kehidupan dan kesejahteraan kita. Mari kita olah, kita jaga, kita rawat, bukan hanya untuk kebutuhan kita pada zaman ini atau pada generasi saat ini, tapi kita jaga, kita rawat juga demi anak cucu atau generasi-generasi yang akan datang. Sehingga solidaritas yang kita bangun bukan cuma solidaritas di antar keluarga, antar sesama, antar teman pada saat ini, tapi juga solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang. Mari kita mengikuti permenungan-permenungan secara online
lewat ibadah-ibadah jalan salib dan juga ibadah-ibadah prapaskah. Terima kasih.